Saksikan bagaimana ganda putri Indonesia Rachel Feby mengukir sejarah di Australia Open 2025, bukan hanya meraih juara, tapi juga menentang perombakan. Ini dia kisah yang akan membuat Anda terpaku. Ganda putri kebanggaan Indonesia, Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum baru saja memukir sejarah di Australia Open 2025, bukan hanya meraih juara, tapi juga menentang perombakan. Apakah mereka akan menjadi harapan baru kita untuk SEA Games 2025? Tentu saja. Kemenangan mereka di Australia Open 2025 ini bukan sekedar gelar biasa. Ini adalah pencapaian perdana bagi Rachel dan Feby sejak dipasangkan pada bulan September lalu dan langsung membuka mata PBSI akan potensi luar biasa mereka sebagai ganda putri yang solid. Betul sekali, mereka tampil sangat konsisten sepanjang turnamen bulu tangkis ini, bahkan menuntaskan final dengan mengalahkan kompatriotnya sendiri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari. Bayangkan, final All Indonesia di ajang sekelas BWF World Tour Super 500. Dan pertandingannya, Speaker 1, tidak main-main. Laga itu berlangsung sangat ketat, memakan waktu hingga 1 jam 49 menit. Ini menunjukkan daya juang Rachel dan Feby yang luar biasa. Kemenangan dramatis ini pastinya menjadi buah bibir. Meskipun belum ada pembahasan resmi dari pelatih mengenai kelanjutan pasangan ganda putri ini, Rachel sudah menegaskan keinginannya untuk terus berduet dengan Feby. Dia ingin berkembang bersama. Ini penting, Speaker 1, dalam situasi di mana PBSI sering melakukan perombakan pasangan, komitmen Rachel ini patut diacungi jempol. Ini menunjukkan chemistry yang kuat dan keyakinan pada potensi mereka sebagai tim. Iya, mungkin tetap ingin bareng. Pelatih juga belum ada obrolan apapun, jadi kami fokus ke yang dijalani sekarang, kata Rachel kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung. Sebuah pernyataan yang jujur dan penuh optimisme. Gelar di Australia ini juga menjadi titik balik penting bagi duo muda ini. Sebelumnya, mereka menghadapi rentetan hasil yang kurang memuaskan, hanya mencapai babak 32 besar di Hong Kong Open. Ya, perjalanan mereka tidak mulus. Mereka sempat terhenti di babak 16 besar China Masters, Arctic Open, dan French Open. Bahkan di Denmark Open, mereka juga hanya sampai babak 32 besar. Jadi, kemenangan ini sangat berarti. Perjalanan mereka menuju podium juara pun penuh tantangan. Rachel dan Feby harus menyingkirkan unggulan kedua asal Jepang, Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi. Pasangan Jepang ini dikenal sangat menyulitkan ganda putri Indonesia lainnya. Kemenangan atas Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi itu bukan hanya sekedar kemenangan, itu adalah pernyataan. Dan hasilnya, peringkat mereka langsung melonjak 28 tingkat ke posisi 59 dunia. Sebuah peningkatan yang fantastis. Dengan tren perombakan yang sering dilakukan PBSI, Rachel dan Feby kini muncul sebagai opsi segar untuk memperkuat tim Indonesia, khususnya menjelang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Mereka bisa menjadi kartu truf kita. Rachel sendiri mengungkapkan bahwa gelar ini memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi mereka. Apalagi, mereka bertemu senior sendiri di partai puncak yang sehari-hari berlatih bersama di Pelatnas PBSI. Pastinya senang. Puji Tuhan bisa juara kemarin. Banyak pelajaran yang kami ambil, apalagi lawannya senior yang sehari-hari latihan bersama, ujar Rachel. Ini menunjukkan rasa hormat sekaligus kebanggaan. Mereka juga merasa bangga karena final Australia Open 2025 mempertemukan dua pasangan dari Indonesia. Ini adalah bukti kekuatan ganda putri kita di kancah internasional. Chemistry mereka di lapangan semakin solid, Speaker 1. Mereka bermain lebih nyaman dan itu terlihat dari setiap pertandingan. Mereka saling melengkapi dan menguatkan. Rachel menjelaskan, kami selalu coba bangun suasana yang enak dulu supaya bisa enjoy walaupun sempat ketinggalan. Sebuah strategi mental yang cerdas untuk tetap fokus di bawah tekanan. Dan Feby menambahkan, kunci utama mereka adalah ketenangan dan sikap tidak menyerah. Dia menekankan, sebelum 21 jangan pernah nyerah.
Filosofi ini sangat menginspirasi. Dari kemarin kami sering ketinggalan, tapi saling menguatkan dan saling yakin akhirnya bisa bangkit dan menang, tutup Feby. Ini adalah mental juara sejati yang dibutuhkan dalam setiap kompetisi bulu tangkis. Dengan semangat seperti ini, Rachel dan Feby tidak hanya membawa pulang gelar Australia Open 2025, tapi juga harapan baru bagi masa depan bulu tangkis ganda putri Indonesia. Pernikahan di depan mata, tapi tekanan World Tour Finals dan beban ekspektasi ganda putra Fajar/Fikri justru makin menggila. Mampukah mereka pecahkan rekor? Selamat datang kembali para penggemar bulu tangkis Indonesia. Hari ini kita akan menyelami kisah penuh drama dari pasangan ganda putra kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, yang berhasil menembus BWF World Tour Finals 2025 hanya dalam waktu 4 bulan. Sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. Luar biasa Speaker 1. Dan di balik gemerlap prestasi ini, ada peran penting dari pelatih kepala ganda putra PBSI, Antonius Budi Arianto, yang memberikan apresiasi tinggi atas performa mereka. Ini bukan perjalanan biasa, mengingat Fajar dan Fikri dipasangkan secara tak sengaja sejak Japan Open 2025 di bulan Juli. Sebuah kebetulan yang berbuah manis. Tepat sekali Speaker 2. Mereka dipersatukan karena pasangan masing-masing sedang berhalangan. Ada yang perlu urusan keluarga, ada pula yang menjalani pemulihan cedera. Namun, dari ketidaksengajaan itu, mereka justru menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Bayangkan, mereka langsung meraih gelar China Open 2025, sebuah turnamen berlevel Super 1000. Ini adalah bukti instan chemistry yang luar biasa. Tidak hanya itu, mereka juga 4 kali menjadi runner-up di turnamen-turnamen besar lainnya. Mulai dari Korea Open 2025 yang berlevel Super 500, lalu Denmark Open, French Open yang berstatus Super 750, serta Australian Open 2025. 4 kali jadi runner-up dalam waktu singkat. Ini bukan hanya keberuntungan, tapi konsistensi. Namun, Antonius Budi Arianto punya catatan khusus. Menurutnya, Fajar dan Fikri harusnya bisa meraih gelar juara atau setidaknya runner-up di beberapa turnamen, karena lawan-lawan mereka dari Taiwan cukup banyak dan kuat. Sayangnya, mereka seringkali terhenti di babak 16 besar atau 8 besar. Ini menunjukkan ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sang pelatih juga membeberkan resep di balik tren positif ini yang begitu cepat ini. Keduanya, terutama Fajar, sudah memiliki banyak pengalaman. Fikri pun sudah pernah menjadi juara di tahun lalu. Jadi, fondasi individu mereka sudah kuat. Motivasi pribadi untuk selalu menampilkan yang terbaik juga menjadi kunci penting. Ada pelajaran berharga dari masa lalu mereka. Antonius menyebutkan bahwa Fajar dan Fikri pernah mengalami pasang surut performa. Terkadang bermain bagus, terkadang tidak. Dari situlah, mereka belajar untuk menjaga konsistensi di setiap turnamen. Sebuah mentalitas juara yang terus diasah. PBSI sendiri memberikan keleluasaan kepada pelatih untuk melakukan bongkar pasang pasangan ganda hingga akhir 2025. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk persiapan Olimpiade Los Angeles 2028. Antonius sendiri melihat hasil di tahun 2025 ini sudah sangat menjanjikan dan berencana untuk melanjutkan formasi ini sampai Olimpiade. Ada hal krusial yang harus diperhatikan, yaitu stamina dan kekuatan. Khususnya Fajar, staminanya, powernya, dan juga daya tahannya harus ditingkatkan lagi. Tekanan dalam menyerang juga mesti ditambah, serta pertahanan mereka yang perlu diperkuat. Dua kunci ini, jika berhasil dikuasai, akan membuat hasil mereka jauh lebih baik lagi. Antonius menegaskan bahwa masalah penyesuaian antar Fajar dan Fikri sudah bukan lagi kendala. Meski sebelumnya keduanya memiliki peran sebagai playmaker, penampilan mereka dalam 8 turnamen terakhir menunjukkan chemistry yang baik, komunikasi di lapangan yang solid, dan sambungan permainan yang harmonis. Jadi, yang dibutuhkan hanyalah penguatan pada kekuatan menyerang dan pertahanan. Power dan tekanan saat menyerang harus ditingkatkan konsistensinya.
Jika itu terwujud, mereka akan jauh lebih baik. Mereka diperkirakan akan berangkat ke World Tour Finals pada tanggal 14 Desember, jadi ada beberapa minggu tersisa untuk persiapan. Waktu yang tersisa ini akan dimanfaatkan untuk maintenance fisik dan menambah sedikit demi sedikit porsi latihan. Evaluasi juga terus dilakukan, khususnya terkait stamina dan kekuatan yang masih menjadi kekurangan setelah China Open. Target di World Tour Finals memang berat. Mereka akan berhadapan dengan peringkat 1 hingga 8 dunia. Antonius berpesan agar mereka bermain semaksimal mungkin karena mengalahkan lawan-lawan kelas atas tidaklah mudah. Dan ada satu detail menarik di tengah semua persiapan ini. Fajar juga sedang mempersiapkan rencana pernikahannya. Sebuah tantangan ganda, di mana ia harus fokus pada karir dan juga kehidupan pribadinya.